kebiasaan-kebiasaan yang kemarin dari pihak sekolah kita sudah merapatkan bahwa keterampilan positif tidak hanya di sekolah, orang tua juga memberikan keterampilan yang nanti diimplementasikan di kehidupan anak di masa mendatang. Contohnya kemarin ada murid saya Rizal itu diajari jahit karena bapaknya menjahit. Dan nanti di minggu pertama saya suruh mempraktekkan. Maksudnya hasil jahitanmu mana nanti. Ini yang sesuai rapat kemarin ya. Guru tidak hanya di sekolah, dimanapun bisa. Nah yang beranjang itu saya cari belum ada Pak, yang bapaknya belum ada. Itu sekolah kita sudah melaksanakan. Kemudian disiplin positif berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, artinya belajar. Disiplin positif merupakan suatu penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, dan praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi hukuman yang bersifat fisik untuk saat ini dicanangkan oleh pihak pemangku kepentingan pendidikan dihilangkan secara total. Jadi pendidikan ini dianggap pendidikan zaman penjajahan Bapak Ibu. Kayak seperti anak disuruh lari lapangan, disuruh push up itu mulai dihilangkan. Nanti gantinya restitusi ya, nanti dibahas materi selanjutnya. Dalam penerapan disiplin ini murid diajarkan akan memahami koneksi perilaku mereka, sehingga disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat terhadap lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Jadinya yang bersifat mungkin kita kadang menertibkan anak masih pakai itu, nanti dirubah menjadi hukuman yang lebih. Disiplin positif ini akan melahirkan nilai kebajikan. Yang pertama adalah seperti nilai yang ada di produk pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal buah dari disiplin positif. Diharapkan anak didik memiliki 6 ini. Pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Seperti kemarin ketika rapat sudah disampaikan Pak Kepala bahwa panen karya kita kemarin itu hanya perahunya. Nah, yang diharapkan ininya. Jadi bukan perahunya tetapi ini, 6 ini. Anak kita di mendatang memiliki karakter yang 6 ini. Di SD kita sudah melaksanakan kemarin, alhamdulillah berjalan dengan sukses. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghadiri ketidaknyamanan atau hukuman. Apabila yang akan terjadi saya tidak melakukannya, ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, atau kita kenal dengan istilah reward. Dulu kan boleh reward and punishment, sekarang kita boleh. Ini juga motivasi eksternal. Nah, untuk menghargai diri ini tumbuh dari seorang anak. Jadi anak diharapkan saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini dari dalam diri. Jadi keinginan si anak sendiri. Contohkanlah gini. Saya itu tidak suka belajar menghitung dengan cara pakai jari matika. Karena saya itu kesulitan reflektif di jari. Maka bisa pakai lereng atau pakai yang lain, atau di versi-versi yang lain agar tumbuh dari dalam diri anak sesuai keinginannya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang saya katakan tadi, hukuman satu tindakan sangat tidak mengetahui, tidak dilibatkan, dapat berupa fisik maupun psikis, ini dihindari Bapak Ibu. Ini nanti bakal mengena pada memori anak, mungkin bisa menimbulkan ketakutan dan lain sebagainya. Kemudian konsekuensi terencana sudah disepakati dan guru pengaruh dalam jangka pendek, dan guru selalu monitor. Jadi dirembuk atau direncanakan sebelum pembelajaran dulu. Ketika murid atau dikatakanlah kita mengenal namanya pengenalan lingkungan sekolah.
kita buat aturan kesepakatan. Jika anak tidak pakai seragam lengkap, konsekuensinya apa? Misalnya menulis perkalian sampai 100. Nah, nanti ketika anak tidak pakai seragam lengkap, konsekuensinya diminta. Ini yang diharapkan kementerian sekarang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi untuk hukuman itu sudah dikurangi, diganti konsekuensi. Nah ini seperti kasus-kasus yang terjadi generalisasi berdasarkan di modul yang saya pelajari. Anak mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang sekolah, ini golongannya termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan sekolah di sini, terlambat dari sekolah ini juga hukuman. Murid diminta push up, ini juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret, ini adalah konsekuensi. Misalnya Bapak Ibu muridnya yang mencoret-coret buku temannya, maka konsekuensinya mengganti. Tapi ini direncanakan dulu, tidak ketika kasus terjadi baru dibuat konsekuensi, tidak, tapi sudah direncanakan. Membersihkan tumpahan air meja tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu, ini hukuman. Dan yang terakhir ini juga konsekuensi. Anak mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin ini sudah disepakati dengan gurunya. Jadi konsekuensi lahir itu sebelum pembelajaran dimulai ketika awal tahun ajaran baru. Nah ini perbedaan tadi sudah saya sampaikan, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu malah membuat anak lebih buruk. Karena saya pernah mengadakan yang tidak mengerjakan PR bangga satu, pernah di kelas 5. Itu yang memang orang tuanya tidak bisa mengerjakan anaknya, yang lebih baik bangga satu. Nah paling baik itu bangga satu. Itu ada Nafi, ada Irfan, ada siapa itu, Gilang. Mas aku untuk nyapu seminggu nanti pulang lagi, itu tidak ada jalan. Nah ini sekarang diganti konsekuensi. Yang tidak mengerjakan PR nanti di depan membawa kertas ditulis saya tidak mengerjakan PR, difoto, malu nanti suatu saat nanti dicetak, ditaruh di dinding. Itu malah tidak mau, malu katanya. Ini saya ubah seperti itu. Ini hukuman dan penghargaan pengaruh jangka panjangnya tadi ya. Reward and punishment itu mengena pada anak-anak yang notabene banyak masalah, maka dianggap pelanggaran itu berat. Saya tidak bawa bekal aja, Pak Guru sampai paling mau lapangan seperti itu. Makanya hukuman anak tidak menjadi baik, malah anak lebih bagaimana cara menghindari hukuman. Jadi misalnya ada KPR, paling memiliki sudah disiapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Beda kalau konsekuensi. Nah ini yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini tahapan setelah konsekuensi. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi ini tahapannya di atasnya konsekuensi. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu berpikir tentang seperti apa yang ingin mereka atau tujuan mulia harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004 ini teori. Kemarin dari kita sudah dirapatkan oleh Bapak Ibu Guru dan Pak Kepala Sekolah juga bahwa yang dinamakan berdasi itu ini Pak. Jadi anak ditanya, janjane pembelajaran itu seperti apa nak? Kamu nyaman enggak saya ajar? Nah itu untuk refleksi kita. Ini belum berjalan Pak Udi yang ini nanti saya depan ya. Ya saya juga belum mencoba yang berdasi itu. Nanti kelanjutannya seperti apa saya juga belum mencoba. Nah yang diharapkan itu sekolah kita memberi saran yang berupa restitusi.
setelah menghilangkan hubungan fisik maupun non fisik diselesaikan menggunakan konsekuensi, kemudian tindak lanjutnya namanya restitusi, lebih dekat dengan murid, atau kita kenal program kita berhasil. Ini tidak mengikat Bapak Ibu, boleh 2 orang, 1 orang, yang penting mau semua kelas juga tidak apa-apa, yang penting mereka timbul dari dirinya sendiri. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan ya. Mungkin selama ini kita sama murid kurang dekat atau sebagainya gitu. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kemarin sudah disampaikan Pak Kepala juga, bebas 1 anak pun tidak apa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi dalam diri anak sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setelah ini berarti keinginan anak kita coba penuhi. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini sering disampaikan ketika rapat bahwa keceriaan anak kita kembalikan dari ini melalui restitusi. Jadi sekolah itu tidak takut. Kemarin Pak Uji itu beda anak saya, anak kecil ternyata. Nanti kelas 6 seperti ini enggak ya? Saya juga belum tahu. Nanti dikembalikan melalui restitusi. Keyakinan kelas tadi sudah saya sampaikan. Ini yang tentang pembuatan konsekuensi tadi ya Pak Ibu. Kemudian makna keyakinan kelas, kesepakatan. Ini semua Bapak Ibu sudah membuat ketika awal pelajaran, mungkin tidak ditulis dan nanti dicoba ditulis atau paling tidak diaplikasikan. Saya yakin sudah membuat semua ketika tahun ajaran baru. Kemudian ini yang saya tulis hanya berdasarkan tertib dan inisiatif saya sendiri. Ini termasuk gunakan masker. Makanya kelas 5 itu pakai masker karena konsekuensinya pakai masker. Mungkin PPKM sudah dicabut ya Pak, tapi saya tetap pakai masker. Kalau yang ini dari atas ini apa namanya? Dari target di sekolah kita yang saya kembangkan yang masker, dan jangan berlari di ruang kelas atau di ruang guru berlarian, jangan. Apalagi saat makan jangan berlari. Nilainya ini juga dari target, menghormati tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan dan kesehatan, menghormati orang lain, nilai yang saya ambil. Karena berlari ini pernah kejadian kelas 3 dulu, Badrul, sekarang kelas 6 itu jatuh karena lari Pak. Lari, karena linger jatuh. Nah, ini kemarin menyusun kesepakatannya, terus foto bersama Pak minta diberikan di kelas sudah saya print. Ini kelasnya. Nah, ini keyakinan kelas 5 yang pertama, kerjasama, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati, menghargai satu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengambil keputusan musyawarah bahwa kami bersaudara dan saling membantu. Jika ada kesalahan, kami belajar dengan semangat, antusias dan percaya diri. Ini konsekuensi secara umum di kelas 5. Mungkin Bapak Ibu boleh buat sendiri, yang penting anaknya sepakat. Kemudian kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa terima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini yang diharapkan pemerintah nanti dari pembelajaran sepanjang hayat. Jadi tidak hanya di SD saja, nanti sampai dewasa anak memiliki ini. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan.
Kemudian posisi kontrol penghukum yang dimaksud di sini adalah konsekuensinya tadi itu dijadikan penghukum. Kalau tidak bawa seragam lengkap, apa konsekuensinya? Kemudian anak tumbuh rasa bersalah, teman, pemantau guru kita, kemudian manajer Pak Kepala Sekolah yang setiap monitoring itu manajer di sini perannya sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini sampel Bapak Ibu ketika menghadapi anak yang melanggar konsekuensi. Pertama yang ditanyakan adalah, adakah cara lain yang lebih efektif ini? Adakah cara lain yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika berdasi nanti lagi, anak diam berarti kan kita tekankan lagi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini anak-anak diam Pak. Kemarin 3 anak tak suruh membuat pernyataan di depan kelas diam. Nah ini pertanyaan dibahas. Yang tujuan akhirnya ini menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Tujuannya itu kita bebas masalah apa yang diangkat nanti ketika berdesi, karena di sini mulai minggu depan hari Sabtu nanti yang diharapkan endingnya ini. Maksudnya menstabilkan identitas bagaimana? Itu misalnya anak yang tidak mau sekolah karena tidak boleh berteman dengan si A misalnya. Pak, saya itu disendirikan, dijokai karena kalau sama si A tidak boleh bermain. Ini anak ketika ada kelompok sama si A tidak mau, maka cara menangani untuk yang sekarang dari pemerintah maupun dari sekolah sekarang mengangkat berdasi tadi, atau dalam ilmunya dinamakan segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan, apakah yang dikatakan anak itu benar? Kadang kan anak ada yang dia carane selamat sekolah guru lah. Ini ditanya berdua 4 mata di melalui berdasi tadi. Jangan dibully seperti yang Pak Hudi mungkin sudah praktekkan ya Pak ya. Kemarin pakai tangan kiri, kalau dibully nanti tidak mau cerita, tidak boleh dibully. Kalau sudah ketemu maka kita tugasnya di sini memvalidasi tindakan itu salah atau benar dan solusinya bagaimana. Nah, ini peran kita ketika melaksanakan segitiga restitusi atau dikenal dengan berdasi. Ini sudah saya jelaskan tadi. Validasi tindakan sudah ya. Terima kasih. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan dengan tujuan saya bukan menggurui tapi membagi ilmu. Dan kebetulan sekolah kita sekolah penggerak dan sudah melaksanakan itu semua. Nanti saya juga belajar dari Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi kalau kita kenal di sekolah kita namanya berdasi. Kalau yang budaya positif sudah semua. Gini motor Pak Masakan. Ini Pak panggil ini Pak. Maju Pak. Biar masuk pengalaman Pak. Pak Mamsurkan menghadap mereka Pak Mamsurkan ya. Oh, sampai. Oke. Maskernya memang dipakai benar nanti itu pas kalian. Pak Mamsurkan maju saja Pak. Pak Audi tidak kelihatan soalnya. Oke, sip. Terima kasih atas waktu diberikan saya untuk bicara sedikit saja. Nah ini kalau misalnya dalam suatu kelas mungkin ada anak yang tidak mau menulis ataupun tidak mau mengerjakan tugas dari guru, ini kira-kira konsekuensinya apa dan restitusinya apa? Tolong Pak untuk dijawab. Terima kasih Pak. Dari Pak Masukan sudah memberikan pertanyaannya berkaitan bagi anak yang tidak mau mengerjakan
tugas dari guru dan tidak mau menulis. Tapi anaknya bisa menulis ya? Bisa. Ini konsekuensinya kita rumuskan di depan ketika tahun ajaran baru. Anak mungkin ditanya dulu melalui pendekatan, kenapa tidak mau menuliskan, menyebutkan alasannya. Dan yang salah itu tidak ada, baik guru maupun siswa tidak boleh disalahkan. Ditanya alasannya apa, kalau misalnya alasannya males dan sebagainya, nah kita beri sedikit demi sedikit. Kita pendekatannya kadang ke rumahnya, kadang ya kita cek setiap hari, disendirikan tugasnya, kamu nulis ini lah, mungkin 1 hari 2 hari. Ini kejadian Ilham sama Randy, saya punya 2 murid kebetulan Pak Mas. Kalau itu memang tidak bisa, kalau Ilham sama Randy, alasannya tak tanya kenapa tidak mengerjakan tugas. Tidak bisa, belum sakit. Itu kan yang saya alami Pak. Biar mau ya kita dampingi. Bahkan sampai hampir ujian, Randy itu bisanya nulis namanya Randy saja. Kalau Ilham nyontoh bisa, karena mbaknya itu kooperatif Pak. Itu kalau masih nulis kasih. Itu kooperatif. Cuma bacanya belum lancar. Itu yang dulu yang saya. Kemudian Lucky itu bisa tapi tidak mau. Bisa tapi tidak mau. Dia saya dekati Pak. Bahkan sekolah telat saya jemput. Sering saya rumahnya jemput gitu. Akhirnya mau. Kalau kita keras dulu pernah ya tidak mau ya dibiarkan karena itu malah semakin menjadi-jadi Pak. Paling Pak Heru membantu. Saya marahi, paling Pak Heru lesu. Agar aku menang Pak wis. Dia gak bakalan gurui ngaplok muridnya. Dia bilang gitu. Sudah dewasa. Ternyata di rumah orang tuanya sudah membiarkan. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri. Harus memang ya itu istilahnya jatuh dunia. Mungkin kalau cuma digebuk, di apa hukuman yang bersifat fisik mereka biasa, malah maafkan. Pak, ya, yang penting saya tidak tulis. Makanya menggunakan pendekatan yang namanya konsekuensi itu dirumuskan di awal tadi. Ya kalau untuk sempurna langsung kayak balik tangan tidak bisa. Bahkan sampai SMP ini Randy itu masih bisa nulis namanya saja. Saya tanya dulu Sofia, harus bisa namanya. Mungkin itu Pak Mas Rokan. Mungkin ada tanggapan lain? Selain dari pendekatan, figur seorang guru itu harus punya seni. Pembelajaran itu seni. Bahkan ada guru yang masuk ruang muridnya takut tuh ada. Seperti Bu Dewi itu, murid sak nakal-nakal ketemu Bu Dewi di depan pintu. Karena ya nggak tahu. Dia punya aura kan, aura. Kadang juga galak. Tapi ikut semua karena dia punya keahlian mengajar, namanya seni. Mungkin Pak Hudi juga punya. Pak Hudi masuk ke kelas manapun tidak ada anak lari tendangan itu tidak ada, karena dia punya gaya atau style itu memang dalam kompetensi pedagogik ada teorinya. Nah kita punya style yang bagaimana mengatasi itu. Kalau saya menggunakan pendekatan. Kalau semakin saya marahi, semakin saya sanksi denda, suruh bawa apa, itu semakin menjadi-jadi. Kalau Mbak Heru suka bayar saya ini bayar. Ya, negara PR itu, ini banyak Pak. Anak-anak yang seperti itu. Mungkin itu Pak. Mungkin ada tanggapan lain dari Bapak Ibu mengenai gaya positif dan segitiga restitusi tadi. Cukup? Tidak ada? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan terima kasih untuk Pak Mas Rokan atas pertanyaannya tadi. Intinya
tidak boleh menyalahkan murid, tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri. Intinya dicari, tapi melalui segitiga restitusi dalam program sekolah kita namanya berdasar. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan guru bergerak, saya terus terang dengan seperti ini sangat bangga. Jadi merespon apa-apa yang sudah disampaikan, kemudian tidak hanya merespon, benar-benar dipelajari, kemudian diambil di sekiranya yang bisa diterapkan. Terima kasih sekali Pak Guru. Saya harapkan guru yang lain inilah yang namanya bergerak. Kalau bergerak itu mesti ada perubahan-perubahan. Tidak mau bukannya saya ini ya, kalau mau begini ngomong terus kepengen terus kepengen minta-minta terus ngomong terus ini yuk kita bergerak bareng-bareng. Kita ini seperti mobil di jalan raya, tidak bisa berhenti. Justru bergerak atau perubahan itu yang abadi. Tanpa adanya perubahan pergerakan dunia ini kiamat. Kita ini jangan ibaratkan kayak di jalan raya naik mobil ya, atau naik sepeda motor. Kudu bergerak, tidak bergerak tetap berat. Nah, bisa bergerak yo minggir sisan begitu. Artinya kita tidak ikut di dalam pergerakan itu, nggak mau tidak ikut dalam pergerakan. Jadi kudu bergerak. Perubahan itu wajib, karena perubahan dan pergerakan itulah yang mengakibatkan atau sampai detik ini kita bisa hidup, kita bisa mengajar, terjadinya pembelajaran pendidikan bergerak. Ini satu lagi, kita kudu bergerak. Orang iso diam Bapak Ibu. Kemudian yang diambil Pak Heru, hukuman-hukuman yang selama ini termasuk saya sendiri harus introspeksi diri. Kudu berubah. Yang kemarin itu dari hukuman, kemudian apalagi kemarin Pak Heru yang punishment reward dari eksternal itu mulai diubah, karena dahulu kita terjebak kepada reward eksternal. Kudu ditumbuhkan dari dia sendiri. Jadi kepengen maju itu ya kudu awak dhewe iki, aku kepengen kepiye ya. Nah aku begini, aku mendapatkan ini kan reward dari dalam diri sendiri, penghargaan dari dalam diri sendiri. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak Bapak Ibu. Ini bagus sekali dari Pak Ibu. Kemudian kemarin itu yang dikaitkan Pak Heru kemudian berdasi. Jadi begini loh Bapak Ibu, saya memberikan program itu bukan yang tanpa dasar, pun ada dasarnya. Mau jenengan mau menggali apa mboten? Nah ini kan Pak Heru pun menggali. Dan mikir dasarnya. Jadi saya hanya menyampaikan program, jenengan kepengen mencari pembenarannya, kira-kira Pak Heru ini bener kok atau ngasih program-program kayak begini kok ono wae. Wong tidak ada berdesi, mungkin sekarang berdesi di endi gitu anune. Dan iki digali. Jadi kalau jenengan menggali sendiri tanpa saya yang harus menyuapi, tapi jenengan yang menanam padinya, mengolahnya, itu akan melekat di dalam diri jenengan. Oh iya, ternyata yang diberikan Pak Hodi ini ada dasar hukumnya, ada pengalaman-pengalaman terdahulu yang sudah dilaksanakan orang, sehingga saat panjenengan melaksanakan itu benar-benar melekat, jadi menjiwai, kemudian tak hargai lagi Pak Heru. Inilah yang namanya try and error. Coba, aku ternyata kemarin mengadakan punishment dengan mengumpulkan sapu lidi, memilih sapu lidinya. Ternyata error ini, tidak berjalan. Try mana? Coba lagi. Kemudian coba lagi anak memasang kalau salah dipasang di sini. Anak tidak mau, ini menghamba kepada anak. Ternyata anak tidak mau dibegitukan. Cari lagi.
try and error sehingga mendapatkan titik formula yang benar-benar bagus. Sama saya di sini juga seperti itu. Tak coba begini, oh ternyata tidak berlaku. Begini lagi, oh tidak berlaku. Coba lagi sehingga kita sampai di titik seperti sekarang ini. Kalau dinyatakan saya berhasil ya tidak juga. Wong ternyata masih banyak kekurangan. Tapi dinyatakan gagal juga saya tidak mau. Wong ternyata perubahannya kan ada. Ini saksi Bu Tuti bukan Pak Masrukan. Kalau panjenengan menilai Pak sekolahan ini dari saya 2016 awal sampai sekarang ada perubahan gitu Pak Masrukan? Ada ya. Perubahannya baik atau buruk Pak? Baik. Lah ini jadi itu dari mana? Dari try and error tadi. Begitu Bapak Ibu ya. Dan terima kasih Pak Heru yang baik-baik tetap dilanjutkan, kemudian dicontoh oleh yang lain. Kudu dicontoh. Wah, aku bukan guru penggeraknya, tapi motivasinya itu loh yang kita ambil dari Pak Heru bergeraknya. Terima kasih demikian. Mumpung Pak Heru memberikan ini, kemudian ini materinya bagus sekali Pak Heru, tolong dikirim di grup SD nanti biar dipelajari oleh teman-teman yang lain. Kemudian mumpung Pak Heru masih di sini dan memberikan materi ini, panjenengan bertanya seluas-luasnya. Nah sama saya mungkin agak sungkan, sama Pak Heru kan teman sendiri. Ini namanya belajar dengan teman sejawat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut Pak Heru, ada yang bertanya? Ada yang bertanya lagi mungkin bisa Maju. Menjadikan orang menjadikan yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini mau tanya sedikit saja Pak Heru. Tadi kan kelas 5 sudah membuat kesepakatan ya. Nah, kesepakatan itu apa juga berlaku untuk guru yang lain atau kita boleh membuat kesepakatan sendiri? Terima kasih. Terima kasih Bu Sofi atas pertanyaannya. Ini kesepakatan yang saya buat dengan anak didik saya dulu waktu awal-awal jabar. Apakah ini berlaku hanya untuk saya dengan murid saya, atau boleh di kelas lain, atau dengan guru yang lain? Ini saya tanamkan kalau yang kelas 5 mungkin Bu Sofi sama Bu Tuti ya. Itu saya juga tidak pernah mengamati Bu Tuti saya sendiri, tapi insya Allah murid-murid ini patuh ini Bu, patuh kesepakatan yang mereka buat. Kalau tidak patuh ada yang ngelis. Yang ngelis itu Ilyas, Magda sama Resa. Maksudnya kayak tadi ada kesepakatan harus bermasker. Iya. Nah, yang saya tanyakan itu untuk saya itu kalau kan di sini. Oh, jaringan pulang. Kalau saya itu kalau pas mengajar selalu pakai ini kan. Ngap gitu ya. Ya, ini ya Bu. Saya tahu ini untuk saya dan murid saya. Jadi kalau saya ngajar gimana Mas? Kalau untuk guru yang lain boleh nggak buat kesepakatan? Boleh, dengan tapi di benar-benar ada konsekuensinya Bu. Itu boleh. Kayak hari ini kemarin kan disampaikan PPKM dicabut Pak, kok bisa bawa masker kan kalau itu. Ya kesepakatan kita pakai masker, monggo maka sampai sekarang pakai masker. Itu boleh. Dengan buat konsekuensi boleh. Kalau misalnya sudah kesepakatannya seperti itu, Kemudian buat lagi gitu. enggak, saya sendiri sebagai gurunya kok enggak Ya. seperti itu kan salah. Iya. Cuma dengan dulu buat konsekuensi pakai masker enggak? Itu kalau dulu pas Pandemi. Ya. Itu enggak apa-apa. Mungkin begini Pak Heru, maksud Bu Sofi. Menyesuaikan keadaan gitu Bu. Kita membuat kesepakatan dengan anak, Iya. gitu ya.
contoh kecilnya misalnya pakai masker, bukan? Terus kita sendiri tidak memakai masker. Kalau nggak boleh itu maksudnya. nggak boleh. Kalau jenengan yang menyepakati itu kok melanggar, nggak boleh. Gini. Ya tidak boleh kalau sudah disepakati anak sama guru. Saya sama murid kok, saya mulai bukan. Oh yang sepakat saya. Ayo. Oke, itu tidak apa-apa Bu. Oke. Ini namanya komitmen. Oke. Namanya komitmen. Kalau bukan sama kan saya yang nulis Bu. Kalau jenengan sama murid sudah dibuat janji, kok jenengan langgar itu tidak boleh. Nah, kalau guru lain belum buat janji, nggak apa-apa. Misalnya tidak yang jenengan, tutup masuk, nggak apa-apa. Kan diingatkan loh. Oke. Oke, itu pakai semua. Iya. Iya benar Bu. Ya mungkin salah nambahin. Iya. Ketika di kelas itu dibuat kesepakatan kelas, artinya sebaiknya kan guru yang masuk di dalam kelas itu diajak kerjasama, paling tidak diberitahu, disosialisasikan. Iya. Oh kesepakatan seperti ini. Iya. Kalau mungkin ada kendala-kendala apa, ini bisa dibicarakan dengan anak-anak. Iya. Nah, kita berikan maksud ke anak, alasannya seperti ini. Terima kasih Pak. Dan itu Iya. mungkin belum saya sosialisasikan. Mungkin nanti nyambungnya begitu loh. Iya. Itu kan ada dua yang baru. Guru tidak boleh bawa minuman kayak yang perasa-perasa itu, karena kesepakatan dengan anak air putih. Makanya saya kalau ngopi di sini tidak boleh dibawa sana. Kesepakatan dengan anak. Menghargai Iya. kesepakatan tadi. Iya. Iya. Ya terima kasih Pak. Mungkin ada Bapak Ibu guru lagi. Monggo bukan? Silakan. Bukan? Ya. Pak Mas Suri. Mas Yuri mungkin. Ini Pak Mas Yuri, Pak Amin, materi ini sudah malah lebih dulu disampaikan. Monggo bukan? Ini kalau bertanya berdasi, saya sendiri juga masih meraba-raba, belum melaksanakan. Nanti hari Sabtu. Yang penting itu kita laksanakan dulu, nanti akan menemukan sendiri polanya. Iya. Pokoknya akan mesti. Ya, ini bimbingan juga dari Sama-sama belajar kita. sama Mas Yuri, Pak Amin ya. Karena materinya sama. Mungkin ada lagi Pak Kambali. Pak Kambali datang. Ayo toh. Bos, Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga mau menyampaikan sedikit Pak Heru untuk di kelas 5. Saya sendiri memang ya seperti itu seperti tadi. Kalau kadang saya pakai masker juga saya pakai, kadang saya lepas gitu. Tapi terus anak-anak bilang begini, Bu, kalau Pak Heru atau Bu harus memakai masker semua. Kalau jamnya Bu Tuti boleh tidak Bu, tidak memakai masker. Saya bilang sama anak begini, lah kemarin Pak Heru kan sudah memberi kesepakatan untuk kelas 5 memakai masker tidak. Saya bilang begitu. Terus anak bilang begini, Bu, nak Pak Heru ini harus memakai masker, tidak boleh tidak melepas masker. Ya sudah, kalau begitu, begini jamnya ditutup. Anak-anak juga memakai masker kalau di dalam kelas. Nah, kalau jam olahraga di luar memang pengap, bisa dilepas. Tapi kalau di dalam kelas, anak-anak disuruh memakai, ya sesuai dengan janji anak-anak kepada Pak Heru. Saya bilang begitu Pak. Terima kasih Pak Guru sudah sampaikan kepada saya. Lebih terlebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Memang betul itu termasuk kesepakatan saya dengan anak.
itu salah kekurangan saya yang belum memberitahu guru yang lain. Tapi kalau memang aktivitas fisik ada yang menganjurkan tidak pakai masker, ada yang tidak apa-apa pakai masker, itu masih simpang siur. Karena mungkin yang dikatakan fisik itu olahraga berat kayak sepak bola itu nggak boleh pakai masker. Itu dari kesehatan kemarin. Cuma kan mengacu pada PPKM pandemi tadi. Ya sekarang PPKM-nya dicabut, tapi sudah kaset saya konsekuensi ya kita komitmen. Mungkin nanti kalau sudah ada edaran resmi dari dinas pendidikan, kita lepas masker semua, itu saya baru rubah konsekuensinya tadi dengan cara ya tadi berdasi dirapatkan dengan anak-anak. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya iya. Kalau di luar aktivitas fisik memang ada yang tidak menganjurkan pakai masker. Berarti ini mengambil dari Pak Heru tadi kelas 1 sampai kelas 6 berarti harus membuat kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu caranya menurut Pak Heru tadi bukan dari jenengan tapi bareng-bareng. Kemudian kalau sudah diadministrasikan, ditempel di depan kelas. Jadi kesepakatan itu paham semua. Itu kan sosialisasinya. Tapi kalau untuk administrasinya lebih bagus dikasih di duel. Saya lihat di duel masih banyak di belakang. Oke. Nah, itu kan bisa Pak. Monggo kalau masih dilanjut Pak Heru. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Di sini saya juga belajar bersama-sama. Bukan bermaksud saya sebagai penyampai materi, bukan. Ini saya belajar dan saya mendapat amanah dengan tugas ini untuk menyampaikan kepada rekan sejawat atau dikenal dengan belajar dengan rekan sejawat. Maka terdapat kekurangan dari pribadi saya mohon maaf. Jika bermanfaat bagi kita semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.